Inilah kisah nyata istri seorang ustadz mengalami hal tak terduga saat menjalankan ibadah haji. Seperti apakah kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang ustadz bernama Pak Rahmat bersama istrinya, Bu Rukmini. Pak Rahmat dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sabar, dan dihormati oleh masyarakat. Namun, tidak demikian halnya dengan Bu Rukmini. Perilaku Bu Rukmini sering menjadi buah bibir. Ia dikenal suka menggunjing, sombong, dan sering merendahkan tetangga-tetangganya. Tak jarang, ia juga suka mencaci maki dan memfitnah orang lain tanpa alasan yang jelas. Bu Rukmini itu, kalau sudah ngomong, tajam sekali. Saya pernah dibilangnya miskin dan tidak tahu diri, keluh Bu Minah kepada tetangga lainnya. Iya, saya juga. Padahal cuma pinjam piring, dibilangnya saya mau mencuri, sahut Bu Kartini. Tak hanya itu, Bu Rukmini juga pernah menyebarkan fitnah tentang Bu Lastri yang dituduhnya berselingkuh dengan Pak Kepala Dusun. Saya dengar Bu Lastri suka main ke rumah Pak Kepala Dusun kalau suaminya pergi ke ladang, bisiknya pada sekelompok ibu-ibu di pengajian. Kabar ini langsung menyebar dan membuat Bu Lastri sangat terpukul. Astagfirullah, siapa yang menyebarkan fitnah seperti ini? Saya tidak pernah melakukan itu, tangis Bu Lastri di depan suaminya. Tidak hanya itu, Bu Rukmini juga memiliki kebiasaan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Pernah suatu hari ia melihat Pak Hasan dan istrinya, Bu Sumarni, sedang bertengkar kecil di halaman rumah. Namun, Bu Rukmini selalu membalas dengan ketus. Bu Sumarni, suami macam itu ditinggal saja. Kamu cantik, masih banyak laki-laki yang lebih baik, teriak Bu Rukmini dari balik pagar rumahnya. Ucapan itu membuat Bu Sumarni malu, bahkan suaminya, Pak Hasan, menjadi sangat marah. Hubungan rumah tangga mereka hampir retak karena terus diadu domba oleh ucapan pedas Bu Rukmini. Pak Rahmat sering menasihati istrinya dengan sabar. Bu, hidup di dunia ini hanya sementara. Kita harus menjaga lisan, jangan menyakiti hati orang lain, katanya lembut. Namun, Bu Rukmini selalu membalas dengan ketus. Ah, Pak ini terlalu baik sama orang. Mereka itu yang salah, bukan saya. Suatu hari, Bu Rukmini berseteru hebat dengan Bu Minah hanya karena masalah sepele. Bu Minah, kenapa jemuranmu sampai ke halaman saya? Apa kamu tidak punya halaman sendiri? Bentaknya dengan mata melotot. Maaf, Bu Rukmini. Anginnya tadi kencang, jemuran saya terbang ke sini, jawab Bu Minah dengan sopan. Alasan? Kamu memang tidak punya tata krama. Dasar miskin, teriak Bu Rukmini. Pertengkaran itu memancing warga lain keluar rumah. Bu Kartini mencoba melerai, tapi justru kena amuk Bu Rukmini. Bu Kartini, kamu jangan ikut campur. Kamu juga suka numpang lewat di depan rumah saya tiap pagi. Mengotori halaman saya saja, hardik Bu Rukmini. Bu Kartini yang berniat baik hanya bisa menahan air mata. Hatinya sakit mendengar ucapan kasar itu. Tidak sampai di situ, Bu Rukmini pernah menuduh anak Bu Lastri mencuri pisang di kebunnya. Padahal, pisang itu jatuh sendiri karena angin. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Anakmu yang ngambil. Dasar anak maling, persis ibunya, tuduh Bu Rukmini di depan warga. Bu Lastri yang sudah lelah dengan fitnah itu akhirnya menangis di balai desa. Pak Kades, saya mohon, tegur Bu Rukmini. Saya sudah tidak kuat lagi. Anak saya jadi bahan gunjingan karena dia, pintanya. Pak Kades mengangguk prihatin. Ia tahu benar watak Bu Rukmini. Namun, karena menghormati Pak Rahmat, ia selalu menahan diri. Sabar ya, Bu Lastri. Nanti saya coba bicara dengan Pak Rahmat, ujar Pak Kades. Pak Rahmat tahu semua itu. Setiap malam ia berdoa agar istrinya berubah. Namun, Bu Rukmini tetap saja merasa dirinya benar. Pak, hidup itu harus tegas. Kalau mereka salah, ya saya tegur. Kalau sakit hati, itu urusan mereka, katanya dengan nada pongah. Desa itu pun menjadi tegang. Warga mulai menjauhi keluarga Pak Rahmat karena takut berselisih dengan Bu Rukmini. Hanya Pak Rahmat yang tetap disegani. Kasihan Pak Rahmat ya. Istrinya seperti itu, tapi dia orang baik, bisik Bu Minah suatu sore di warung. Hingga suatu hari, datang kabar bahwa Pak Rahmat dan Bu Rukmini akan berangkat haji.
Setelah menabung bertahun-tahun, akhirnya Pak Rahmat mendapat kabar bahwa namanya dan Bu Rukmini masuk daftar keberangkatan haji tahun itu. Kabar ini disambut gembira oleh keluarga dan tetangga. Alhamdulillah, Pak Rahmat dan Bu Rukmini berangkat haji tahun ini, kata Pak Kades saat pengajian. Namun, sifat sombong Bu Rukmini semakin menjadi-jadi. Ia kerap membanggakan keberangkatannya. Lihatlah, Allah mengundang saya ke rumahnya. Tidak seperti kalian yang cuma bisa iri, katanya sambil tersenyum sinis. Beberapa tetangga hanya bisa mengelus dada. Banyak warga yang berbincang membicarakannya. Apa tidak takut kena azab di tanah suci, kata warga dengan ketus. SSTTT sudahlah, jangan berbicara seperti itu, kita doakan yang terbaik saja. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Bu Rukmini terus membanding-bandingkan diri dengan jamaah lain. Ibu itu pakaiannya lusuh sekali. Memalukan sekali bawa nama Indonesia, bisiknya kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat hanya menghela napas. Setibanya di Mekah, rasa haru menyelimuti para jamaah. Namun, sesuatu yang ganjil dirasakan Bu Rukmini. Pak, kenapa saya tidak bisa melihat Ka'bah? Tanyanya dengan panik. Apa maksudmu, Bu? Itu Ka'bah di depan kita, jawab Pak Rahmat heran. Bu Rukmini melihat ke arah yang ditunjuk, namun yang tampak hanya hamparan kosong. Setelah kejadian aneh di Masjidil Haram, kegelisahan terus menghantui Bu Rukmini. Setiap kali ia diajak Pak Rahmat untuk sholat di depan Ka'bah, ia hanya melihat hamparan kosong. Semula ia berpikir itu hanya kelelahan, namun hari demi hari, keadaannya tak berubah. Pak, kenapa saya tetap tidak bisa melihat Ka'bah? Saya ini salah apa? Tanyanya dengan nada mulai cemas. Pak Rahmat terdiam. Ia mulai berpikir, mungkinkah ini teguran Allah? Mengingat sifat istrinya selama ini di kampung, yang selalu menyakiti hati orang lain. Bu, mungkin kita harus lebih banyak istighfar, memohon ampun pada Allah. Haji ini bukan hanya soal fisik, tapi hati kita juga harus bersih, nasihat Pak Rahmat lembut. Namun, Bu Rukmini malah tersinggung. Pak, apa maksudnya? Memangnya saya ini pendosa besar? Jangan-jangan ini karena doa orang-orang di kampung yang iri sama saya, balasnya ketus. Konflik batin pun mulai menggerogoti Bu Rukmini. Ia semakin mudah tersulut emosi terhadap sesama jamaah. Saat berebut tempat saat tawaf, ia mendorong seorang ibu tua hingga hampir terjatuh. Bu, sabar. Kita di sini harus saling menghormati, tegur Pak Rahmat. Pak, kalau saya diam saja, orang-orang ini malah injak-injak saya. Saya juga punya hak, balas Bu Rukmini keras. Setelah itu mereka kembali ke hotel. Di sana Bu Rukmini sering bertengkar dengan sesama jamaah. Pernah suatu pagi, ia memarahi Bu Fatimah hanya karena mengambil air lebih dahulu di kamar mandi. Bu Fatimah, jangan egois begitu dong. Kita ini sama-sama jamaah. Jangan mentang-mentang orang kota, jadi seenaknya, teriak Bu Rukmini. Bu Fatimah terkejut. Astagfirullah, Bu Rukmini. Saya hanya mengambil air sebentar, saya tidak bermaksud apa-apa. Suasana pemondokan menjadi tegang. Jamaah lain mulai menjauhi Bu Rukmini. Mereka berbisik-bisik di belakangnya. Bu Rukmini itu, di tanah suci masih saja marah-marah, ujar Bu Siti. Hati-hati. Jangan sampai doanya malah jadi kutukan buat dirinya sendiri, timpal Bu Aminah. Pak Rahmat hanya bisa menenangkan istrinya. Namun, semakin dinasihati, Bu Rukmini semakin keras kepala. Suatu malam, Bu Rukmini bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berjalan sendirian di padang pasir yang luas. Di kejauhan, Ka'bah tampak bercahaya, namun semakin ia mendekat, cahaya itu menghilang. Suara tangisan terdengar di telinganya. Ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, suara itu begitu lirih namun menusuk hati. Bu Rukmini terbangun dengan keringat dingin. Ia mengguncang Pak Rahmat yang sedang tertidur. Pak, saya mimpi buruk. Saya takut, Pak. Apakah ini azab buat saya? Suaranya gemetar. Pak Rahmat menatap istrinya dengan iba. Ia merangkul Bu Rukmini. Bu, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, pasti diampuni. Mungkin ini waktu yang tepat untuk introspeksi, ucap Pak Rahmat penuh kasih sayang. Esok harinya, Bu Rukmini mencoba lebih sabar dan ramah kepada sesama jamaah. Ia mulai banyak berzikir dan berdoa di dalam kamar. Namun, ujian datang ketika ia bertemu Bu Fatimah di dapur. Oh, Bu Fatimah, saya minta maaf ya atas kejadian kemarin, ujar Bu Rukmini, meski nada bicaranya masih terasa berat. Bu Fatimah tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu.
Kita semua sedang menjalankan ibadah. Semoga haji kita mabrur. Namun, di dalam hati buruk Mini masih terselip rasa gengsi. Ia merasa orang-orang tetap memandangnya rendah. Saat wukuf di Arafah, panas menyengat begitu menyiksa. Jamaah berdesakan mencari tempat berteduh. Buruk Mini yang sudah mulai kelelahan, terpeleset dan jatuh ke tumpukan batu kecil. "Aduh, Pak! Kaki saya sakit!" teriaknya. Pak Rahmat membopong istrinya ke tenda terdekat. Ketika dibuka, kakinya melepuh. Beberapa jamaah membantu mengoleskan salep. "Bu, ini luka bakar." "Mungkin terkena panas batu," ujar petugas kesehatan. Buruk Mini menangis kesakitan. Ia mulai merasa semua ini bukan kebetulan. "Pak, apakah ini teguran Allah? Apa saya terlalu banyak dosa?" ucapnya sambil terisak. Pak Rahmat menggenggam tangan istrinya. "Bu, ini saatnya kita berserah diri. Jangan lagi mengingat kesalahan orang lain. Mari kita minta ampun kepada Allah." Saat melontar jumrah, kaki buruk Mini semakin sakit. Ia hampir tidak sanggup berjalan. Namun, ia memaksa. "Saya harus menyelesaikan ini, Pak. Saya tidak mau pulang dengan ibadah yang kurang sempurna," ujarnya keras. Namun, setiap batu yang ia lemparkan, hatinya terasa sesak. Seperti ada yang menghalangi doanya. "Kenapa saya begini, Pak? Doa saya seperti tidak sampai," bisiknya lirih. Pak Rahmat menatapnya dengan penuh kesedihan. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah, buruk Mini pulang ke tanah air dengan hati yang masih gelisah. Kakinya yang melepuh belum sepenuhnya sembuh. Saat tiba di desa, sambutan warga terasa dingin. "Buruk Mini pulang ya. Semoga hajinya mabrur," ucap Bu Kartini dengan nada datar. Tetangga lain hanya tersenyum tipis. Tidak ada keramaian seperti saat menyambut jamaah lain. Beberapa hari di rumah, buruk Mini mulai merenung. Ia teringat perlakuannya selama ini terhadap tetangga. Rasa bersalah mulai menghantui. "Pak, saya ingin minta maaf ke Bu Lastri, Bu Minah, dan yang lain. Saya takut ibadah saya sia-sia." Suaranya lirih. Pak Rahmat tersenyum lega. "Alhamdulillah, Bu. Saya akan menemani." Dengan tertatih, buruk Mini mendatangi rumah-rumah tetangga. Ia meminta maaf kepada Bu Minah, Bu Kartini, Bu Lastri, dan lainnya. "Saya sadar, saya banyak salah. Tolong maafkan saya," katanya sambil menangis. Beberapa tetangga menerima dengan tulus, meski ada yang masih ragu. Akhirnya, buruk Mini mulai diterima kembali. Ia belajar untuk lebih rendah hati dan menjaga lisan. Perjalanan haji itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Pak Rahmat melihat perubahan itu dengan penuh syukur. Ia tahu, Allah telah menunjukkan kuasanya dengan cara yang tak terduga. Beberapa bulan setelah kepulangannya, buruk Mini semakin tekun beribadah. Ia aktif mengikuti pengajian di musola dan mulai membantu tetangga yang kesusahan. Senyum yang dulu jarang terlihat kini menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, kesehatan buruk Mini perlahan menurun. Kakinya yang pernah melepuh saat haji kerap kali terasa nyeri. Suatu hari, ia jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dan ia hanya terbaring di tempat tidur. "Pak, sepertinya waktu saya sudah dekat," ucapnya lirih pada Pak Rahmat yang setia di sisinya. Pak Rahmat menggenggam tangannya erat, menahan tangis. "Bu, jangan bicara seperti itu. Allah masih memberikan kita waktu." Namun, buruk Mini tersenyum tipis. "Saya sudah ikhlas, Pak. Saya hanya ingin pergi dalam keadaan dimaafkan oleh semua orang. Saya ingin Allah menerima tobat saya." Hari itu, buruk Mini menghembuskan napas terakhir dengan senyum di wajahnya. Pak Rahmat menangis, tetapi hatinya merasa tenang. Ia tahu istrinya telah pergi dalam keadaan bersih, setelah melalui ujian panjang yang menjadikan dirinya manusia yang lebih baik. Perjalanan hidup buruk Mini mengajarkan bahwa kesombongan dan lisan yang tajam bisa menjadi penghalang dalam mendapatkan ridha Allah. Namun, Allah Maha Pengampun. Selama kita masih diberi waktu, pintu tobat selalu terbuka. Perubahan dan perbaikan diri adalah wujud ketulusan dalam menjalani hidup yang lebih baik. Keikhlasan dalam meminta maaf dan kesungguhan dalam memperbaiki hubungan dengan sesama adalah kunci mendapatkan kedamaian hati. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Maka, marilah kita menjaga lisan, memperbaiki hati, dan memperbanyak amal kebaikan agar ketika tiba saatnya, kita dapat menghadap Allah dengan tenang. Terima kasih sudah nonton video kami.
Jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.